Halo YouTube, hari ini kita mau berangkat ke Bula. Ini perdana kita mau ke Bula. Ini lintas via jalan Transseram, Kak? Iya. Ya, jalan Transseram. Ini kita startnya dari Masohi sekitar setengah 10. Nanti kita lihat sampainya di Bula jam berapa. Oke, nanti kita juga akan suguhkan pemandangan-pemandangan di sepanjang jalan SS. Ya, SS. Oke, tetap ikuti kita. Dan ini dia sobat YouTube, jalan Transseram yang melewati Gunung SS. Nah, ini dinamakan jalan SS oleh warga setempat itu karena ya jalannya meliuk-liuk seperti huruf S. Nah, bukan hanya meliuk-liuk seperti huruf S, tapi juga dia sambil nanjak. Jadi ya pasti ya kita di belakang pada mabok. Jadi dipastikan sebelum nanjak ini, sebelum berangkat, kita makan ya sekenyang-kenyangnya dan jangan nunduk ya. Jadi pandangan kita harus lurus, menatap ke depan. Jalan SS ini berada di kawasan hutan lindung sobat YouTube, dan di sini merupakan habitat dari burung nuri, burung kakatua dan rusa. Jika beruntung kita bisa melihat rusa di pinggir jalan. Tapi perjalanan saya kali ini saya tidak bisa atau saya tidak dapat melihat adanya rusa di pinggir jalan. Saya hanya mendengar kicauan-kicauan burung nuri di beberapa titik di perjalanan. Halo YouTube, hari ini kita sudah sampai di Bula. Ini sudah keesokan harinya ya. Tepatnya kita kemarin itu sampai di tujuan itu sekitar jam 5 sore. Jadi perjalanan kita itu kalau dari rumah dari Masohi itu berangkatnya jam setengah 10, tapi itu mobil masih keliling-keliling lagi di dalam kota Masohinya untuk ngambil penumpang, dan kita berangkat itu startnya itu sekitar jam 10 kurang, ya jam 10 kurang, dan kita sampainya di belakang Waipia di tanjakan pertama. Di belakang Waipia itu sampainya itu sekitar jam 10 lebih 13 menit ya. Jadi ya perkiraan itu sekitar setengah jam dari Masohi kita sampai di belakang Waipia di tanjakan pertama. Tanjakan Saka ya, kalau tidak salah itu tanjakan Saka. Kemudian kita sampai di pertigaan jalan antara Bula dan ke Ora. Nah, itu ada pertigaannya juga di situ. Itu kita sampai di situ jam berapa nih? Jam 11 lebih 12 menit. Ya, sekitar 1 jam kemudian lah kita sampai di pertigaan itu ke Ora, antara Bula dan Ora. Dan jam 11 lebih 30 menit kita sampai di rumah makan. Rumah makan itu sebelum kita nanjak ke tanjakan SS-nya. Nah, untuk tanjakan SS-nya itu naiknya itu sekitar, katanya sih setengah jam kata si drivernya. Kemudian turunnya itu juga, nah turunnya ini saya lupa nanya, tapi lumayan lama juga. Nah, tapi untuk keseluruhan tanjakan itu mulai dari belakang Waipia itu sampai ke puncak itu sekitar 1,5 jam. Dan dari
puncak SS itu sampai ke ke bawah itu sekitar 1 jam. Jadi total pendakian dan turunannya itu sekitar berapa? 1,5 tambah 1 ya 2,5 jam. Lumayan menguras bensin dan tentunya butuh stamina. Jadi yang suka mabuk-mabuk pastikan isi perutnya jangan kosong dan pandangannya itu jangan nunduk. Jadi harus melihat, utamakan lihatnya itu ke arah depan biar tidak mual-mual. Dan sekitar jam 1:30 saya sampai di Wahai ya, di sebuah musola, namanya tuh musola apa ya, saya lupa musola apa namanya, tapi dia berada di Malaku ya. Kalau saya tidak salah itu namanya Malaku. Ada musola kecil di pinggiran jalan ya. Bagi teman-teman yang muslim, kalau mau sholat ya tinggal bilang aja ke drivernya, kita singgah sebentar mau sholat. Silakan sholat di situ. Kalau mau di jama kasar boleh. Mengingat perjalanan kita ini dari Masohi ke Bula itu 340 sekian kilo, lumayan. Kemudian kita sampai di Kobi Sadar, sebelum Kobi Sonta. Kobi Sadar itu sekitar jam setengah empat sore. Nah, kemudian dari tidak lama kemudian kita sampai di Kobi Sonta. Nah, dari Kobi Sonta itu ke pusat kota Bula itu masih ada sekitar 100 kilometeran. Dan itu memakan waktu sekitar 2 jam. Sampai jumpa lagi di vlog lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.